Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah ala kulli halin wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya kita masih diberikan nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam juga selalu kita tujukan kepada tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih mengkaji kitab Mukhtasar Targhib At-Targhib wa Tarhib. Kita masih di targhib al-sadaqah, targhib untuk bersedekah, anjuran atau motivasi untuk bersedekah. Hadis ke-245, anhu maksudnya darinya, kembali ke atas hadis sebelumnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridainya, beliau menceritakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dulu Rasulullah SAW pernah bersabda, liyaqi ahadukum wajhahu an-nar. Hendaknya seorang di antara kalian menjaga, yakini, menjaga wiqayah. Hendaknya seorang di antara kalian mencegah atau memelihara wajahnya dari api neraka, walau bisyikki tamratin, walaupun dengan setengah butir kurma, buah kurma. Dia perintahkan jauhi atau hindari neraka, jaga diri kita dari neraka, walaupun dengan sedekah sedikit. Sedekahnya cuma setengah butir, setengah kurma dikopek, setengah butir kurma. Rawahu Ahmad bisa nadin sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Dan juga menunjukkan bahwa Nabi mengajarkan kita untuk menjaga diri kita dari neraka, salah satu dengan sedekah. Ini menunjukkan keagungan, keutamaan sedekah. Setengah butir aja bisa, hampir masuk neraka nggak jadi. Gimana maksudnya? Sedekah luar biasa. Sedekah punya keutamaan. Bahkan orang-orang yang sudah mati itu, sudah meninggal, apalagi orang munafik, surah Munafikun kalau kita baca itu, Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana orang munafik ketika sudah dikuburkan mereka berkata, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Allah ceritakan, "Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib." Wahai Tuhanku, jika saja andaikan Engkau akhartani, mengundur, kasih tangguh sebentar ya Allah, ila ajalin qarib, sebentar aja hidupin, sebentar. Fa saddaqa, saya akan sedekah. Bangkitin saya 1 menit, 5 menit, saya sedekah, habis itu matiin lagi. Ini kalau sedekah enggak. Ini menunjukkan sedekah punya keutamaan. Bahkan orang-orang yang meninggal itu pengen bangun sedekah, mati lagi deh.
Fa'asaddaqa wa akum minas sholihin. Orang bilang kepada orang yang meninggal, bangkitkan sebentar ya Allah. Saya sedekah, punya saya apa? Tanah, saya sedekahin semuanya sudah. Terus dimatiin lagi. Mintanya gitu doang. Menunjukkan sedekah ini amalan bukan amalan enteng. Sekarang orang meninggal ngapain? Rumahnya. Jadi berantem. Dia lupa. Kalau dia tahu itu di kuburan, dia takut meninggalkan sesuatu di dunia tanpa kejelasan. Itu orang meninggal begitu aja, semenit aja. Bangkitkan semenit. Kalau mati kan udah nggak makan nasi udah nggak butuh mobil mewah, rumah luas, gedung, nggak butuh. Dia nggak butuh. Yang butuh amal. Apa yang dia punya, atau orang yang miskin sekalipun dia punya apa hartanya, dibangkitkan sebentar, disumbangin, disedekahin, dia minta mati lagi sudah. Dia menunjukkan keagungan sedekah. Ya, pasti semuanya yang ikhlas karena Allah. Kalau nggak ikhlas ya rusak semua amal. 255. Wa Anas radhiyallahu ta'ala nuqal, Anas bin Malik semoga Allah meridainya, beliau menceritakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sadaqata, sesungguhnya as-sadaqata, sedekah itu la tudfi'u, dia memadamkan, bisa meredam. Sesungguhnya sedekah itu bisa meredam ghadaba rabbi, kemarahan, kemurkaan Rabb atau Tuhan. Kemurkaan Allah bisa diredam. Allah marah, banyak salah, banyak dosa, murka. Allah murka. Kemarahan Allah bisa dipadamkan, diredam dengan as-sadaqah. Itu pertama. Dia orang yang rajin sedekah, ini jauh mereka dari kemurkaan Allah. Salah satu cara mendapat rahmat Allah, kasih sayang Allah, salah satu cara supaya Allah nggak gampang marah sama kita, nggak gampang murka, ya sedekah. Nah di sini. Yang pertama. Yang kedua, watadfa'u, dan sedekah itu mencegah, menolak, menghindarkan an-mitatissu, kematian yang jelek, kematian yang buruk, yang jelek. Kalian orang baik, orang hidupnya di dunia suka sedekah, meninggalnya bagus-bagus itu, karena dijaga oleh Allah. Allah sayang sama dia, merahmati dia, kalau nggak marah sama dia, bahkan sampai meninggal pun jadi bagus. Menunjukkan orang nggak bakal bisa sedekah kalau dia nggak hatinya bagus. Sedekah itu kan dari kata-kata Sedekah jujur, sidik. Dia mesti jujur dari hatinya, bukan saya sedekah supaya dibilang dermawan, supaya menang pemilu, supaya menang pilkada. Bukan itu sedekah. Jujur, makanya namanya sedekah. Dia memberi dengan kejujuran hati, dengan mengharap pahala dari Allah. Itu jujur hatinya dia, sedekah itu sedekah. Siddiq, makanya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu julukan Siddiq. Benar, dia mau ngapain aja benar. Beliau radhiyallahu anhu beneran karena lillah, karena Allah, bukan karena ini, bukan karena itu, supaya dipuji, supaya menang, supaya balik modal, enggak begitu. Makanya namanya sedekah. Sesuatu yang kita keluarkan, kita sumbangkan supaya dilihat, supaya diliput, supaya balik modal, supaya ini bukan sedekah, nggak jujur, ini kebohongan semuanya. Itu namanya apa? Riya, yura'unan nas. Itu namanya pencitraan, bukan sedekah. Sedekah itu jujur dari hati, benar, ikhlas semata-mata karena Allah. Ini hadis riwayat Imam Tirmizi wa hasanahu. Imam Tirmizi menghasankan hadis ini. Wasahahu Ibnu Hibban, dan Imam Ibnu Hibban mensahihkan hadis ini. Sedekah paling tidak dia di sini dia punya dua keutamaan. Yang pertama, meredam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjaga orang supaya dia enggak mati jelek, matinya dalam keadaan baik. Kita siap-siap nih, kita enggak lama ini. Banyak pahalanya, double ke orang tua, pahalanya banyak. Ya sudah kan, pahalanya lebih banyak kepada orang tua. Ya pahalanya
2 kali lipat. Nah, di sini disebutkan tentang, saya baca sedikit, 262. Dan Salman bin Amir radhiyallahu taala anhu, dari Salman bin Amir, semoga meridainya, sahabat Nabi. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahasanya beliau pernah bersabda, as-shadaqah 'alal miskin shadaqatun. As-shadaqah, sedekah itu, satu sedekah 'alal miskin, kepada orang miskin, bagus apa enggak? Bagus. Shadaqatun, nilainya satu sedekah. Wa 'ala zir rahim, sedekah kepada yang punya hubungan darah, silaturahmi. Apalagi orang tua, bapak ibu kita, mahal ini. Isnan, jadi double pahalanya. Tapi orang tuanya kaya, double. Kalau orang tuanya miskin, tiga ya kan, miskinnya satu, harus dua gitu. Itu aja. Orang miskin satu. Dengan saudara, orang tua malah ada, orang tua ini luar biasa. Apalagi ibu, dia berkali-kali orang sebut, Nabi sebutkan. Wa ala zirrahim isnatan, 2 pahala. Sedekah wasilah, pahala sedekah dan pahala nyambung silaturahmi. Jadi sebenarnya segala sesuatu bisa dihitung. Contoh, banyak orang mau sholat di masjid. Contoh, ini contoh aja. Kata ibu-ibu, saya mau sholat di masjid dapat 27, Ustaz, belum 1. Enggak, salah itu. Kalau bapak-bapak sholat di masjid 27, ibu-ibu di masjid 27. Kalau di rumah kata Nabi, bahkan di rumah dia sama di masjid Nabi, masjid Nabawi aja lebih bagus di rumahnya. Apalagi masjid tempat ibadah. Berarti kalau ibu-ibu sholat 5 waktu di rumahnya, ini pahalanya minimal 28 ini. 28, bukan 27. Ini banyak salah paham. Jadi perempuan berasa enak laki-laki di masjid pahalanya banyak, kita di rumah sedikit, ini salah paham. Nabi bilang lebih baik daripada sholat jamaah di masjid. Ibu-ibu bukan bapak-bapak. Bapak yang nggak baik di rumah. Itu contoh bahwa memahami agama ini dia perlu dengan pemahaman tentang prioritas, yang mana yang lebih utama, amalan yang mana yang lebih utama. Sedekah juga begitu. Jadi pilih cepat ini orang tua. Rawahu An-Nasa'i wa Tirmizi wa qala hadisun hasan. Imam Tirmizi bilang ini hadis hasan. Hadis hasan. Wa sahahahu Imam Ibn Huzaimah wa Ibn Hibban wal Hakim. Imam Ibn Huzaimah dan Imam Ibn Hibban dan Al-Hakim mensahihkan hadis ini. Hadis ini. Ada hadis yang lain tentang orang tua. An Bahas bin Hakim, dari Bahas bin Hakim, an Nabihi, dari bapaknya, an Jaddihi, dari kakeknya. Kakeknya ini sahabat Nabi SAW. Kakeknya Bahas bin Hakim cerita. Qultu, dulu dia radhiyallahu anhu pernah bertanya, aku bertanya, ya Rasulullah, man abar, kepada siapa aku berbuat baik? Qal ummaka, kepada ibumu, ini bapak semua ini. Summa ummaka, kemudian ibumu. Summa ummaka, kemudian ibumu lagi. Summa abak, kemudian bapakmu yang keempat. Ini ibu, apalagi kepada ibu, itu pahalanya berapa itu? Banyak sudah, yang ngitungnya capek. Kita ngitungnya terlalu banyak. Sedekah sama orang miskin, ibu kita kaya, ibu kita ngambek, ini pelit sama ibu ini. Orang sedekah mulu, cari muka, dalam hati ibunya. Walaupun ibunya kaya, kalau dikasih tetap suka. Orang tua dikasih hadiah suka. Tetap kita utamakan orang tua kita. Summal akrab, wal akrab. Kemudian yang dekat dan yang dekat. Kemudian siapa yang terdekat setelah bapak ibu? Ya mungkin anak-anak sudah menikah, anak kita yang perempuan susah hidupnya. Kemudian yang laki, suka kita bahas panjang di Adabul Mufrad. Kemudian paman bibi, yang mana bibi dulu perempuan, baru yang laki, adik kakak dulu. Terus anak perempuan, ibu, bapak. Yang ketiga anak perempuan, anak laki-laki. Saudari perempuan, saudara laki-laki. Bibi, yang perempuan duluan. Islam selalu konsep ladies first itu Islam yang buat. Yang perempuan dulu. Biasanya kalau mertua laki kita nggak kasih duit nggak apa-apa. Tapi kalau yang ibu mertua pelit nah. Makanya kalau perempuan yang dikasih duluan masalah selesai.
Kalau ya laki-laki kalau dikasih, istrinya belum dikasih minggu kedua, wah enggak lah. Ini masalah selalu begitu. Kenapa Islam juga ngajarinnya memang fitrahnya kayak begitu. Coba kita kasih bapak kita. Saya kalau kasih ayah saya, tuh kasih mak lo aja, gua nggak usah. Gitu. Orang tua begitu, bapak-bapak begitu. Bapak-bapak kokoh. Kalau ibu, dia diam aja, cuma ngoceh dalam hatinya, enak pelit gitu kan. Jadi orang tua kan bahaya. Waqala Rasulullah SAW, la yas'alu rajulun maulahu min fadlin huwa indahu. Ini agak panjang. Ya, tidaklah seorang meminta, tidaklah seorang meminta rajulun maulahu kepada tuannya min fadli dan kelebihan huwa indahu yang dimiliki. Jadi ada seorang pembantu budak minta sama tuannya, karena tuannya lebih. Fayamna'ahu iyyahu. Tapi gak dikasih, pelit ini majikan. Budaknya disuruh diperintah di ini semacam-macam tenaganya, dia minta haknya, gak dikasih. Illa du'iya, kecuali akan dipanggilkanlah untuknya, untuk orang pelit ini. Yaumal qiyamah, majikan yang pelit ini hati-hati, kalau jadi majikan hati-hati. Jadi atasan hati-hati. Dipanggilkan buat dia. Fadluhu lazi mana'ahu. Kelebihan harta yang dulu dia tahan buat anak buahnya dia nggak kasih, keringatnya habis. Apa bentuknya? Sujaan aqra, ular yang besar, kepalanya botak. Kenapa botak? Dijelaskan oleh Imam Abu Daud menjelaskan. Al-aqra artinya rambut kepalanya hilang. Karena ini ular saking tuanya. Kalau agak muda kan dia bersisiknya kalau kita deketin itu, oh kelihatan masih. Kalau udah tua gede anaconda halus, emang udah sangat tua, nggak mati-mati lagi di ular. Nah ini yang melilit orang yang bakhil ini, yang pelit ini, terutama yang menahan hak anak buahnya. Ini bahaya. Jadi atasnya itu berat. Ada hak orang lain, bukan uang kita semua itu. Dia akan dililit nanti dengan ular yang kepalanya botak, saking tuanya. Ular kan semakin tua, semakin beracun, semakin ganas itu. Rawahu Abu Daud wa hadza lafzuhu. Dan ini lafaz Imam, hadis ini lafaznya Imam Abu Daud, wan Nasa'i wa Tirmizi. Dan juga diriwayatkan Imam Nasa'i dan Imam Tirmizi. Wa qala hadisun hasan. Kata Imam Tirmizi ini hadis hasan. Jadi tadi sedekah siapa dulu? Ya ibu dulu. Walaupun kita sampai gede, sampai saya udah 40, tetap orang yang nomor satu wajib saya sedekahin, ya ibu saya, bukan orang lain. Kita nggak perlu cari muka sama orang, ibu kita kesusahan, kesulitan. Nggak benar. Ayah kita dulu pahalanya jauh banyak. Jadi kita malu sama orang baik, orang tuanya kesulitan, ngutang kemana-mana. Ini merusak. Ya tetap orang tua dulu yang disedekahin. Ini kewajiban kita. Wajib kita sedekahnya sama orang tua. Kemudian juga tentang kerabat. Kerabat ini bukan kerabat yang baik aja, kerabat yang jahat pun itu juga pahalanya banyak kalau kita sedekahin. Wan Hakim bin Hizam, dari Hakim bin Hizam radhiyallahu ta'ala anhu, anna rajulan, kata Hakim bin Hizam semoga berbedanya, ada seorang laki-laki sa'ala Rasulullah SAW, pernah datang bertanya kepada Rasulullah SAW an sadaqat, tentang sedekah. Ada banyak jenis sedekah. Kemudian dia tanyakan, ayyuha afdal, wahai Rasulullah, sedekah mana yang paling afdal, paling utama? Qal ala zirrahim al-kashif, ala zirrahim, sedekahmu kepada kerabatmu yang al-kashif, yang memusuhimu. Jadi sama kerabat yang jahat pahalanya lebih banyak daripada yang kerabat yang baik. Kalau kita ngasih orang baik itu biasa. Saudara kita baik sama kita baik sama dia, itu biasa bukan? Biasa. Orang baik kita baikin, itu biasa, gak ada istimewanya. Tapi orang jahat kita baikin, ini keren, ini Islam. Ini luar biasa, dibalas baik. Kerabat yang memusuhimu. Rawahu Ahmad wa Tabrani bi sanadin hasanin. Imam Ahmad dan Imam Tabrani meriwayatkan hadis ini dengan sanad yang hasan. Jadi keluarga, kerabat, saudara yang musuhin kita, datangin lagi, kasih lagi.
tambah musuhnya, kasih lagi. Hebat Islam ajarannya. Ini sesuai dengan ayat Fussilat. Surah Fussilat ayat 34. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah." Wala tastawi, enggak sama dan tidak sama. Al hasanah walas sayyi'ah. Kebaikan dan kejelekan enggak sama. Dia beda, kebaikan bagus baik, pahalanya banyak. Walas sayyi'ah, kejelekan enggak sama dengan kebaikan. Makanya kata Allah, idfa, balaslah billati hiya ahsan, dengan yang lebih baik. Dengan yang lebih baik. Orang jahatin kita baik. Tambah jahat, tambah baik. Ini bagus. Faiza, maka apabila allazi bainaka, yang orang di antara kamu, wa bainahu, dan di antara dia ada permusuhan. Ini nggak pakai lama, ka'annahu waliyun hamim. Maka seolah-olah orang yang musuhan ini ka'annahu waliyun hamim. Seolah dia berdua seperti kekasih ini, sahabat yang dekat banget. Dia jadi saling mencintai. Ini kehebatan sedekah atau hadiah. Dari hadis lain Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, tahadu, salinglah kalian memberikan hadiah. Tahabu, nanti saya kalian akan saling mencintai. Ini benar, banyak orang yang jahat, musuh-musuh. Kita baikin, datang ke rumahnya dia bawain hadiah, sedekah kasih ke dia, daging korban dia dikasih banyakan. Oh, ini baik nanti. Di mana-mana juga belain kita itu. Orang akan tersenang kebaikan. Ini sesuai dengan ayat Fussilat 34. Nah, di sini juga Muhammad dan Imam Tabrani. Jadi salah satu sedekah yang utama setelah orang tua, salah satunya setelah keluarga, dengan kerabat yang jahat. Nanti ada anak tanya, kalau orang tuanya galak, orang tuanya ya kurang baik lah. Lebih utama lagi, kalau orang tua suka mukul anaknya waktu masih kecil, udah besar coba balas, jangan dibalas, baikinlah orang tuanya. Jauh lebih utama sedekah sama orang tua yang kurang baik daripada dengan orang tua yang baik. Anak berbakti sama orang tua yang baik biasa banget. Orang tuanya baik, ayahnya ibunya baik, itu biasa. Kalau orang tuanya pukul dia, galak, kasih jajan dikit, kadang-kadang macam-macam. Tapi dia berbuat baik, ini jauh afdal. Apalagi orang tua ya. Jadi jangan lihat kejelekan, apalagi orang tua kita. Walaupun mungkin mereka ada kekurangan, nggak masalah, tetap. Walaupun orang tua nggak baik, tetap pahalanya tetap lebih afdal, lebih utama sedekah kepada mereka. Jangan orang tua, saudara aja begitu utama, apalagi sama orang tua. Seperti itu. Sedekah kepada kerabat yang baik ataupun yang jahat. Jadi sama aja. Yang jahat juga diperintahkan kita bersedekah. Kemudian juga ada hadis yang lain. An Anas radhiyallahu taala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam sabda Rasulullah SAW, ini hadis Anas bin Malik semoga Allah meridainya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasaddaqu, diperintahkan bersedekahlah kalian. Fa inna shadaqata, karena sesungguhnya sedekah itu fikakukum, dia adalah pemisah kalian minan nar, orang yang memisahkan. Dia sedekah ini adalah amalan yang misahin kita dari api neraka. Jadi orang yang rajin sedekah insya Allah dia mungkin ada dosanya, bisa ketebus itu dengan sedekahnya. Ini keutamaan sedekah. Kemudian di hadis yang selanjutnya ada 4 hal tentang kebaikan sedekah. Wa an Amr bin Auf, Nabi namanya Amr bin Auf radhiyallahu anhu, qala, semoga Allah meridainya, beliau menceritakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna shadaqah, sesungguhnya sedekah, inna shadaqatal muslim, sesungguhnya sedekahnya orang muslim itu, pertama, tazidu fil umri, dia menambah umur. Nambahnya gimana? Allah yang tahu. Kalau tambahkan umurnya, dia dicas. Jadi saya ngecas juga sedekah. Sedekah seorang muslim itu
tazid, menambah fil umur usianya. Yang kedua, watamna, dan menghindari mitatassu, kematian yang jelek. Kedua, kematian yang jelek bisa dihindarkan dengan sedekah. Yang ketiga, wa yuzhibullah bihal kibra. Allah menghilangkan, yuzhibullah bihal kibra. Allah menghilangkan ketakaburan, kesombongan dari dirinya. Orang sedekah, dia hilang itu sombongnya. Jadi habisin semua kesombongan. Orang mau tambah banyak kan tambah sombong. Banggain rumah, banggain mobil. Kalau sedekahin, apa punya 10, sedekahin semua. Pakainya apa aja. Udah nggak sombong lagi sudah. Orang sih sombong nggak? Enggak. Coba anak-anak beli Beat, belum baru bisa naik motor, bangga, sombong. Ganti Vario, tambah sombong. Ganti sombongnya tambah. Itu kerja kalau nambah, coba disedekahin. Udah hilang sombongnya. Apa yang mau disombongin? Udah disedekahin. Udah nggak sombong lagi. Alhamdulillah. Kalau masih punya masih sombong ya. Makanya menghilangkan kesombongan. Yang keempat, wal fakhr, dan menghilangkan bermegah-megahan. Fakhr, berbangga-bangga. Dia nggak banggain lagi, udah nggak ada. Saya punya juga, nih ada nih. Orang ngomong cincin yang paling mahal, saya ada nih, nggak ada, tunjukin lagi sama dia. Saya punya, baru beli mobil ini, itu murah, saya ada. Ada semua dia punya. Coba disedekahin semuanya itu, Lamborghini-nya. Hilang, dia nggak bakal banggain lagi. Ini dosa semua, buat apa? Rawahu Tabrani, hadis riwayat Imam Tabrani. Sedekah menambah umur pertama, yang kedua menjauhkan kematian yang jelek, yang ketiga menghilangkan kesombongan. Luar biasa, benar memang. Manusia tambah sesuatu, bendanya, materinya, dia tambah sombong. Saya juga berasa sih, naik sesuatu yang mewah, itu punya orangnya kita numpang, kita sombong. Aku numpang loh sama mobil mahal, numpang sombong ya Pak. Apalagi punya kita. Ini memang ujian. Benda itu ujiannya begitu. Kesombongan dan bermegah-megah. Makanya sahabat Abu Bakar nggak miskin, Abdurrahman bin Auf. Mereka tawadu, nggak sombong, nggak bangga. Jadi sedekahin semua. Ini mungkin rahasianya sahabat-sahabat Nabi dulu, walaupun mereka super kaya. Abdurrahman bin Auf satu kota, siapa yang datang ke Madinah pernah merasakan uangnya dia. Berarti sedekahnya banyak ya, nggak ada dia sombong, nggak ada bangga dengan hartanya. Mungkin kalau orang zaman sekarang dibanding dengan Abdurrahman bin Auf nggak ada apa-apanya hartanya, nggak ada. Banyak banget, hartanya sangat banyak. Kalau disedekahin dia hilang kesombongannya, hilang ketamakannya. Seperti itu. Ini salah satu fadilah sedekah. Kemudian sedekah itu bukan yang tidak mampu, yang Allah uji dengan kemiskinan, hartanya sedikit, alhamdulillah nggak masalah. Belum tentu pahalanya sedikit, tidak, sama aja, bahkan bisa lebih banyak. Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirham. Satu dirham pahala sedekahnya mendahului lebih banyak dari 100.000 dirham. 100.000 dirham. Ada orang sedekah 100.000, ada orang sedekah 1 dirham. Banyak mana pahalanya? Sama-sama ikhlas. Bukan sama yang satu nggak ikhlas, bukan. Ikhlasnya sama-sama. Banyak mana pahalanya? Ini dalam kasus ini 1 dirham lebih banyak. Faqala rajul, ada seorang laki-laki bertanya, wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Kok bisa begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qal rajulun. Jadi begini, pertama ada satu orang lahu malun katsir, punya harta banyak. Akhadha min irdihi mi'ata alfi dirham. Hartanya banyak, jutaan dirham, miliaran dirham. Terus diambil 100.000. 100.000 dirham banyak juga. Dikali 5 gram perak. 5 gram perak gitu kan. Ya banyak, siapa yang hitungnya? 1 dirham aja 5 gram perak, 1 dirham berapa? Itu banyak sudah. Nah, saya nggak tahu harga perak, mungkin 20, 25. Mungkin 100.000, 150. Sahabat bertanya, bagaimana mungkin Rasulullah
dirham, duit bahasa kita duit 100.000 lah ya, dikali 100.000 dikali 100.000 kan banyak itu, nolnya berapa itu? Ya, intinya banyak ya. Ya banyak nolnya sudah itu. Ini kalau 1 dirham anggaplah 20.000 1 gram perak ya, 5 gram kan 100.000 kan. Jadi orang sedekah dirham sama orang sedekah 100.000 dirham, 100.000 kali 100.000 ya, banyak nih, nolnya banyak. Qala rajul kata Nabi SAW, ada seseorang lahu malun kasir, hartanya sangat banyak, diambil dari hartanya mi'ata alfi dirham, 100.000 dirham, fatasaddaq biha, dia sedekah dengannya. Bagus apa enggak? Bagus. Ini bagus. Wa rajulun lahu wa rajul laisa lahu. Kemudian ada orang kedua si B, fakir, miskin, dia orang papan bawah, duafa. Dia nggak punya, laisa lahu, dia tidak memiliki apapun illa kecuali dirhaman, 2 dirham aja duitnya itu. Duitnya 2 dirham. Fa akhadha, dia ambil ahadihima, ambil fatasaddaqa bihi, dia sedekahin. Ini pahalanya lebih banyak daripada yang kalau sedekah 100.000 itu, 1 dirham jauh nilainya. Nilainya jauh. Nah, 100.000 dirham itu nolnya 10 M ya? Betul nggak? Nolnya 10. Yang 5 tambah 5, nolnya 10. Kalau nolnya 9, 1 M. Sedekah 100.000 bahasa Indonesianya nih. Setengah sama sedekah 10 M, pahalanya banyakkan 100.000. Terus ngojek capek, makanya sakit pinggang, jauh banget, dapat 200.000 ya. Dapat 200.000. Ngelihat nggak tega, ada orang sedih nih, susah, miskin, kelihatan saudaranya belum makan, anak-anaknya belum jajan, kasih 100.000, hasil kecapean dia di 1 hari itu, bawa pulang 100.000. Sedekah itu nilainya jauh lebih banyak dari 10 M tadi. Ini bahwa kaya miskin banyak sedikit itu Allah yang kasih, Allah yang kasih, tapi pahalanya nggak berubah, pahalanya sesuai dengan tingkat persentase tadi. Allah maha adil. Kalau kita enak orang kaya, dia sedekah dulu, yang miskin dia niat dulu, sedekahnya kagak, niat dulu, duitnya kagak, dia niat dulu sudah, ya nggak apa-apa. Niat juga udah bagus. Dulu kita pernah bahas di Adabul Mufrad itu, ada jenis orang yang pertama dia rajin sedekah, baik ikhlas sedekah. Yang kedua niat, dia miskin tapi niat, saya kalau kaya, saya akan kayak orang pertama ini, saya akan sedekah kayak dia. Huma sawa, keduanya sama kata Nabi. Nabi bilang sama. Itu niatnya doang, sama dengan sedekahnya. Gimana sedekahnya? Sedekahnya lebih banyak mana? Ini pahalanya saja mensemangati orang-orang yang mungkin mereka anggap diri mereka miskin, tapi enggak, dari sisi Allah mereka, ketika mereka berani, ini orang hebat. Makanya di kitab Uddatus Sabirin wa Zahiratus Syakirin ada Imam Ibnu Qayyim rahimahullah itu menulis kitab bekalnya orang-orang yang bersyukur dan bersabar. Mana yang lebih mulia, orang-orang kaya yang bersyukur dengan orang-orang miskin yang bersabar? Ini mana yang lebih hebat? Biasa-biasa aja. Orang kaya bersyukur, dia pantas, dia kaya. Orang miskin bersabar, dia pantas, dia nggak punya apa-apa. Tapi yang paling hebat adalah orang miskin yang bersyukur dengan kemiskinannya. Alhamdulillah miskin, alhamdulillah dapat 25.000. Ini hebat ini. Dikasih sedikit masih, ini hebat. Jadi luar biasa. Dia nggak takut dengan hartanya. Ini keduanya punya kemuliaan. Tapi intinya bahwa sedekah itu persentase. Lihat, 2 dirham disedekahin 50%. Punya duit 100 M, sedekahin 10 M, persentase berapa? Dikit kan, 10%. Ini 50%, banyakan mana? Banyakan 50%. Ini Nabi menggambarkan bahwa harta itu Allah beri, ya semau Allah, itu takdir. Tapi pahala itu juga beda, sesuai dengan bagian yang Allah berikan masing-masing, persentasenya di situ ya. Yang Allah nilai pahalanya, bukan banyaknya, bukan banyaknya.
tapi kualitas. Sama kayak ibadah. Nabi SAW bersabda, kita pernah bahas ada berkali-kali. Ada satu masjid sholat, kata Nabi, dan sholat jamaah, ada yang mendapat 1/10-nya, ada yang mendapat 1/9-nya, ada yang mendapat 1/8-nya. Nabi sebut semuanya, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2. Tapi sangat sedikit yang dapat 1/2. Nabi nggak dapat 1 itu. Yang dapat setengah aja sholat jamaah, itu pak dikit. Makanya kita disuruh sholat jamaah. Kalau sholat di rumah 0,1 gitu. Kalau kita dapat 10%, ya 1/10. Kalau sholat jamaah kita dapat pahala 1/10 dari 27, lumayan ya 2,7 kan. Dan Nabi yang satu, yang setengah aja dikit, yang satu jarang banget satu itu. Sabtu sama, dempetnya sama, masjidnya sama, imamnya sama, pahalanya bisa beda itu. Jadi nggak sama ibadah seseorang, tergantung kualitasnya. Tergantung kualitas. Rawahu Nasai Imam Nasai mensahihkan hadis ini. Kemudian juga disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban wal Hakim. Disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Ibnu Hibban dan Imam Al-Hakim. Kemudian tentang kita nggak punya apa-apa, tapi ada yang sangat membutuhkan. Kita ada dianjurkan sangat menolong mereka, walaupun dengan sesuatu yang sangat sederhana. An Ummu Najid, An Ummi Najid, dari Ummu Najid, Bu Najid namanya, radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya. Annahu qalat, bahwasanya annaha qalat, dia menceritakan, pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, innal miskin, ada seorang miskin, la yaqumu ala babi, dia berdiri di depan rumah saya, dia butuh bantuan. Fama ajidu lahu syai'an, fama ajid, saya nggak punya, lahu untuknya syai'an, sesuatu, buktihi yang saya berikan, saya nggak punya sesuatu yang bisa saya berikan kepada dia. Iya kepada orang ini. Ya, biasanya dia punya sesuatu dia berikan, namun aja orang baik. Tapi hari itu dia nggak punya apa-apa. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, bersabda kepada Ummu Najid sallallahu alaihi wasallam, in lam tajidi, kalau kamu nggak punya apa-apa di rumah kamu, illa zilfan mahraqan, kecuali kuku yang terbakar, bukan kuku kita ya. Kalau orang yang suka makan kaki kambing itu tahu, di ujungnya itu ada kuku apa, daging yang dekat kuku itu enak itu. Walaupun segitu sedikit ujungnya doang. Kalau kaki kan lumayan. Ujung kakinya, daging yang ada di ujung kuku kambing, kuku sapi, seperti itu. Kalau kamu wahai Munajid nggak punya apa-apa kecuali daging yang ada di kuku binatang, bukan kakinya panjang, kukunya doang, sedikit itu. Fadfi'ihi ilaihi fi yadihi, maka berikanlah kepadanya, kasih. Ini saking bahwa sedekah itu, ya itu luar biasa. Sedekah itu kita nggak punya apa-apa ya disuruh sedekah, kita nggak punya apa-apa, punyanya cuma ya mungkin di rumah ada apa, ada bakwan 5, ada orang miskin di depan, kasih 3, ada kasih 2, nggak apa-apa. Bukan, tapi saya malu bakwannya 1000-an, ya nggak apa-apa, emang nggak apa-apa, walaupun murah. Jadi di sini maksudnya, ya, rawahu Tirmizi wa sahahahu, Imam Tirmizi mensahihkan di sini, dan juga Imam Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Maksudnya jangan kita menolak orang yang meminta kepada kita, meskipun dengan memberikan sesuatu yang kelihatannya remeh. Ya, orang ada yang butuh gitu ya, dia belum makan, anaknya belum jajan, saya ada duitnya 2000, nggak apa-apa kasih. Ada anaknya belum sekolah, biasanya dikasih 5000 orang tuanya, kita bantu, nggak apa-apa. Tetap berpahala ya, tetap tidak ada yang sia-sia di dalam Islam, nggak ada yang sia-sia. Islam bukan tentang banyak, nggak mesti banyak, tapi yang kita punya itu sudah dinilai. Kalau kita cuma punya sedikit, kita kasih semua, itu 100% pahalanya itu. Jadi begitu, jangan pernah kata Nabi SAW di kitab adab itu, akhlak, tahqiranna minal ma'rufi
syai'an. Jangan kamu la tahqiranna, jangan kamu meremehkan minal ma'ruf, kebaikan, syai'an sedikit pun kebaikan jangan. Sedekah, saya nggak punya. Walaupun dengan kamu sedekah sama dia, nggak pakai duit, nggak pakai makanan, pakai apa? Pakai senyum, gitu ya. Walau antal akhaka biwajhi talqin. Walaupun kamu sedekah dengan senyum kamu kepada saudaramu, lakukan. Kita nggak punya apa-apa, di kantong nggak punya uang, jalan kaki, kendaraan nggak punya. Ada ketemu orang lain dia, assalamualaikum, senyum aja sudah. Kata Nabi kan begitu. Walaupun kita punyanya senyum doang, nggak punya apa-apa, makanan nggak punya, kita juga belum makan, mungkin gitu ya. Lagi bokek lagi, udah 2-3 hari kita belum makan, ya, tapi kita nggak boleh minta-minta. Ya udah, sedekah juga nggak sedekah, pakai apa? Senyum sudah. Orang nggak tahu kita belum makan, kita senyum aja. Alhamdulillah, pahalanya banyak itu. Dia cuma punya senyum doang, dikasih senyumnya, pahalanya sama sedekah 10M banyakkan mana? Banyakkan senyum. Beneran, ini beneran, ini nggak punya apa-apa sudah. Dia nggak punya apa-apa. Berarti kalau orang cuma umur ya, justru deh. Kalau ketawa mulu nggak boleh. Nah, ketawa senyum beda, senyum tipis aja. Enak dilihat, kalau ketawa dilihatnya nggak enak. Kalau apa ya? Nabi SAW bersabda, jangan banyak tertawa. Lah, apa? Ya terus latuk sibut doham. Jangan kalian membanyakkan tertawa. Karena kasratan doham tumitul qalb. Kalau kebanyakan ketawa itu mematikan hati. Kalau senyum bukan ketawa, senyum beda. Senyum, Assalamualaikum, senyum, Assalamualaikum, senyum lagi. Banyak pahalanya dia. Min. Oh enggak, ini maksudnya sahabat Nabi nggak minta-minta. Iya, kasih. Waalaikumsalam, senyumin aja. Ada, oh kebetulan saya nggak punya, senyumin aja, kasih senyum aja sudah cukup. Itu juga sedekah. Sedekah bukan? Minta-minta, ya nggak boleh. Jadi kita sudah bahas dulu ya tentang minta-minta. Bagaimana yang minta-minta? Kalau minta-minta, profesinya dia seperti mengumpulkan api neraka dalam rumahnya. Bahkan ketika Nabi yang kasih, kata Nabi SAW, ada seorang minta kepadaku, aku berikan. Kemudian dia genggam sama dia, Nabi kasih sesuatu, dibawa pulang. Sesungguhnya dia sedang menggenggam api neraka. Kata sahabat, wahai Rasulullah, kenapa Anda tahu tapi kenapa Anda kasih? Dia maunya mau minta-minta. Itu Nabi yang kasih kita minta sama Nabi, itu kita bawa api neraka. Kalau orang biasa yang kasih gimana? Tambah gede itu api gitu ya. Pemberian Nabi aja jadi dosa. Jadi itu minta-minta, rusak tauhid, rusak iman. Itu kalau minta sama manusia, iman kita rusak. Ini di depan tadi dia nggak minta, tapi ada orang miskin di depan rumahnya, nggak minta duduk. Bapak pernah nggak di depan rumahnya duduk? Ada orang musafir, atau tukang ojek lagi belum dapat apa? Belum dapat, ya belum dapat orderan, duduk bengong di depan, pucat bawa bapak. Dia nggak minta. Kita kasih apa enggak? Kalau Nabi bilang kasih. Ada orang miskin duduk di depan rumahnya atau berdiri di depan rumah. Dia lagi nunggu apa? Begitu ya. Bukan dia minta, bukan minta nggak boleh tetap. Ini tadi Rasulullah ada orang miskin di depan rumah saya. Tapi Ummu Najib nggak bilang dia minta, enggak. Sahabat Nabi nggak ada yang minta-minta. Yang banyak minta-minta sahabat kita. Dia minta mobil. Sahabat Nabi semua nyolos stempel satu-satu. Radhiyallahu anhum, Allah ridho sama mereka semuanya. Kita bahas dulu bagaimana sahabat Nabi. Jatuh ininya. Hah? Yang atur jalan polisi minta itu? Yang mana? Minta bukan? Yang gimana? Enggak. Dia ngatur jalan nih. Iya. Kan pasti minta itu. Itu hitungannya minta apa gimana? Susah soalnya. Soalnya susah. Lagi yang suruh dia di situ siapa coba? Yang pertama kan gitu ya. Yang suruh dia di situ juga nggak ada. Yang gimana? Ya mungkin ya baik. Itu husnuzon aja sudah. Itu soal yang sulit juga. Tapi kadang-kadang kalau nggak ada hadiah juga. Ya makanya itu nilainya 50-50 itu. Ini tadi ada orang mau akikah hasil 5 ya. Cuman kalau akikah itu kan harus kasih anak yatim ya. Semua anak yatim ya. Hasil itu nih. Orang miskin. Miskin.
Tapi ini nggak mau, dia maunya ikut sumbangan ke bencana Cianjur, gimana Pak? Gak apa-apa, doa apa, boleh. Jadi nggak apa-apa, terima aja. Sumbangan kan juga kaum miskin. Maksudnya apa, yatim? Dia bisa keka, hasil itu kan timbang tuh. Remas. Nah, itu uang itu kan harusnya kan Ya. buat itu kan apa? Buat orang miskin. Miskin kan, nah, ya maksudnya nanti datang ke sini asal yang ketemu saya. Dia mau sumbang itu semua yang Itu kayak miskin hasil bukan? buat posko ini bencana. Yang kena bencana miskin apa enggak rumahnya? Miskin, berhak apa enggak? Tapi nggak apa-apa, terima aja. Berhak nggak apa? Kita sewa orang, saya bilang sih nggak pernah jawab. Apa? Kita sewa. Orang-orang yang membutuhkan doa apa? Baik. Yang jatuh miskin, boleh. Yang salah dari saya kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada nih.